Sepertinya masyarakat Indonesia udah nggak sabar banget untuk melihat hasil putusan dari sidang PK atau peninjauan kembali untuk ke seluruh terpidana kasus Vina dan juga Eki. Kalau untuk Saka Tatal sudah selesai sidang PK-nya, tapi sekarang sedang dalam masa penantian. Sementara untuk 6 terpidana itu akan segera digelar pada hari Rabu besok 4 September 2024. Tetapi untuk Sudirman ini masih belum clear apakah berkasnya sudah bisa disatukan menjadi satu, mengingat Sudirman ini baru di bawah kuasa hukum dari Peradi itu sekitar 10 hari dan beberapa hari lalu baru diajukan berkasnya. Apapun yang terjadi terus kita kawal, dan untuk video kali ini ada beberapa hal yang akan aku update. Ada perdebatan yang sudah akan kelihatan banget ini arahnya kemana. Kemampuan dari para kuasa hukum adalah salah satu penentu untuk meyakinkan Yang Mulia Hakim apakah kasus ini adalah beneran salah tangkap ataukah para terpidana adalah pelaku sebenarnya. Keterangan yang cukup membuat masyarakat agak sedikit geram pada saat ada perdebatan antara Jutek Bongso, kuasa hukum dari para terpidana, salah satunya, beserta juga Elsa Syarif yang merupakan kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Misalnya begini, satu isu yang cukup sangat kuat, yang sangat data ilmiah banget terkait dengan ekstraksi dari HP-nya Vina. Ini Elsa Syarif mengatakan begini, saya itu juga pegang kok SMS-nya Vina, ekstraksi itu bukan novum, bukan alat bukti baru. Di 8 tahun, sidang 8 tahun lalu, itu sudah ada hal-hal tersebut, tetapi itu tidak dipertimbangkan karena memang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang lain. Mereka itu bisa saja sudah merekayasa pura-pura SMS atau sejenisnya untuk mengindikasikan bahwa Vina itu masih hidup. Misalnya salah satu poin yang dikatakan Elsa Syarif adalah begini. Ada waktu pukul 21.50, statementnya di SMS tersebut adalah ini siapa. Kemudian telepon outgoing yang artinya nelpon keluar ke 4 nomor berbeda. Terus ada lagi SMS seolah-olah dia mau menjemput, dan ini mengindikasikan bahwa para terpidana, para pelakunya itu beneran sudah merekayasa semua ini dengan begitu matang. Padahal kalau kita lihat dengan temuan-temuan dari fakta-fakta logika ya, dari kejadian ini kan nggak masuk akal. Kalau Jutek Bongso bilangnya begini, waduh berarti para pelaku ini orang yang sangat beretika sekali. Maksudnya gimana? Misalnya, kok bisa gitu dari bajunya Vina dan juga Eki yang katanya itu kan dibawa, diperlakukan tak pantas tersebut di sebuah kebun, di belakang sebuah showroom, padahal habis hujan dan juga masih gerimis, kok tidak ada bekas tanah, bekas noda-noda yang khas seperti itu. Apakah mungkin karena para pelakunya sangat punya etika tinggi, dicuci dulu, dibersihin dulu, baru pura-pura diletakkan kembali di area TKP di jembatan layang tersebut gitu. Tapi dari Elsa Syarif bilang begini, bahwa lokasi eksekusi yang di belakang showroom tersebut dan juga lokasi jembatan layang, lokasinya itu dekat dengan rumah para terpidana. Jawaban ini tidak bisa kita terima secara logika, artinya ya siapapun yang dekat area tersebut punya potensi menjadi pelakunya. Justru kalau secara logika kejahatan kriminal ya, biasanya orang itu malah justru takut kalau melakukan hal-hal seperti itu yang bisa diketahui publik justru di tempat area tempat dia tinggal. Karena kan banyak tetangga, banyak saudara, malah justru biasanya dibawa ke tempat yang jauh. Bahkan dulu ada statement ya, kalau di daerahku dulu waktu aku SD ya, di Lampung dulu, banyak maling gitu. Tapi kalau maling tuh biasanya mereka tuh ngambilnya di kampung tetangga, nggak berani ngambil di kampung sendiri. Well, it's another story. Yang update-nya juga adalah terkait dengan PK Sudirman ini, apakah akan dijadikan satu atau tidak. Menurut aku ini adalah bagian strategi sih. Kenapa aku bilang ini adalah strategi? Karena para terpidana ini kan terpecah menjadi kayak kayaknya 4 kelompok ya. Kalau Saka Tatal kan punya alibinya sendiri berbeda, Sudirman pun juga berbeda, terus juga siapa yang Rivaldi juga berbeda, sementara yang lainnya itu mereka bersama. Jadi artinya ada 4 alibi masing-masing. Jadi apakah
pada saat nanti dari sidangnya PK ini nggak dijadikan satu, kayaknya ini adalah bagian dari strategi yang disiapkan dari tim kuasa hukum atau jaksa nanti. Untuk hakim dalam persidangan PK pada 4 September 2024 besok ini ada 3 hakim. Yang pertama adalah hakim ketuanya atau ketua hakim Ari Ferdian, dan anggotanya ada Galuh Rahma Esti dan juga Rizka Yunia. Tapi kita harus paham teman-teman, dalam sidang PK ini penentu vonis bukanlah 3 hakim ini. Sifat dari mereka hanya sifatnya mengumpulkan saja dan menyerahkan berkas-berkasnya kepada Hakim Agung. Sama juga seperti Saka Tatal. Walaupun kita sudah tahu siapa hakim yang hadir dalam persidangan, tapi bukan mereka yang memutuskan apakah menerima atau menolak. Ada Hakim Agung nanti yang akan membuat rapat khusus dengan temuan-temuan mereka. Tapi aku yakin sih dari Hakim Agung ini nanti pada saat mereka berkumpul dengan para orang-orang pilihan dari negara untuk menghakimi di dunia ini, pasti juga ada pertimbangan dari hakim yang hadir dalam persidangan. Jadi berkas-berkas ini memang harus benar-benar kuat banget, dan aku yakin sih dengan banyaknya alat bukti baru ini sangat menguatkan bahwa para terpidana bukanlah pelakunya, terlepas apapun nanti motifnya, adakah unsur pidana ataukah murni laka lantas. Nah, Elsa Syarif pun juga nggak kalah panas nih ya. Dia menyebutkan ada beberapa hal yang menurut timnya ini adalah pembunuhan gitu ya, bukan laka lantas. Misalnya ada beberapa nama saksi, nama Suroto, Supadi, Tatang, dan Sujak, dan diperkuat dengan keterangan dokter. Kalau Supadi, Tatang, dan Sujak, aku belum tahu, aku belum lihat keterangan mereka di media massa. Tapi kalau Suroto, kita sudah tahu ya, sudah kita bahas beberapa kali. Tapi dari kategorinya yang disampaikan Elsa Syarif ini, kurang lebih ya menguatkan lah seperti Suroto untuk alibinya adalah ada unsur pidana. Ada juga katanya ada tulisan V di badannya Vina gitu, dan ada benda tajam mandau yang itu adalah miliknya si Rivaldi. Terus juga ada keterangan Ibu Ace yang memandikan Vina yang mengatakan bahwa ada banyak lendir ditemukan di area pribadinya Vina dan dibersihkan di situ, ditambah lagi diperkuat dengan hasil otopsi. Tapi jujur kalau kita bahas ini kan kesannya udah kayak scientific banget ya, ilmiah gitu. Tapi kalau kita dalami data kualitatif ini, itu sebenarnya masih penuh banyak pertanyaan. Misal dari Ibu Ais, kita udah lihat ya ternyata Ibu Ais itu adalah sosok perempuan yang sudah sepuh, dan kita bisa paham mungkin tidak bisa membedakan antara lendir tersebut apakah mungkin sperma ataukah mungkin adalah bagian proses pembusukan atau bagian yang lainnya. Dianggapnya semuanya sama karena faktor keekspertisan dari seorang Ibu Is yang tidak punya kemampuan tersebut. Jadi menurut aku ini bukan jaminan bahwa lendir tersebut adalah bagian khas yang kita perdebatkan selama ini adalah sperma. Terus mengenai hasil otopsi. Hasil otopsi juga katanya Elsa Syarif kan ditemukan ada sperma juga. Itu adalah faktanya ya, fakta dari hasil tersebut. Tetapi ini kok bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan juga. Ada banyak dokter otopsi yang aku ajak ngobrol, apakah mungkin masih bisa ditemukan sperma setelah dimakamkan lebih dari 3 hari. Ini kan sperma otopsinya tuh dilakukan setelah 10 hari kurang lebih Vina itu dimakamkan. Bagian common knowledge itu aja kok sepertinya bertolak belakang. Ditambah lagi dengan keterangan Ibu Ais yang katanya sudah membersihkan semuanya, bagian katanya dirogoh dan sebagainya. Tapi kok masih ada juga bagian ini adalah bagian-bagian yang sifatnya sepertinya sudah menguatkan, tapi kok pas di cross check lagi banyak yang nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau memang nanti pada akhirnya dari timnya Elsa Syarif, saya bisa kok menghadirkan dari dokter forensik yang memberikan statement, ini ada jurnalnya bahwa sperma itu di tubuh manusia masih bisa bertahan, masih bisa diidentifikasi sampai di atas 3 hari.
kita tunggu nanti. Karena kalau udah ngomongin data ilmiah, bagaimana cara meredam kita, keegoan kita, kita ngerasa benar, ya caranya adalah dengan data ilmiah tersebut. Mana jurnalnya? Ada nggak yang mengatakan seperti itu? Di tubuh manusia ya, bukan diawetkan atau ditaruh di tempat tertentu. Itu berbeda cerita ya. Ini yang di tubuh manusia dan juga sudah dimakamkan. Kemudian juga ada keterangan dari Titin Prilianti, kuasa hukum yang sejak 8 tahun lalu begitu berjuang dalam kasus ini. Statement terbaru ya di channel YouTube-nya Bu Titin itu mengatakan begini bahwa Sudirman itu juga sosok yang unik sebenarnya, karena dia ini kan sebulan sebelum kejadian itu pernah nabrak ada pedagang karena dia lagi belajar naik motor dan belum mahir, bahkan kakaknya itu harus mengganti rugi. Nah, sebulan sebelum kejadian, dengan kejadian dikategorikan Sudirman itu ikut dalam peristiwa ini, masuk geng motor, itu nggak masuk akal. Sebenarnya kalau kejadian yang disampaikan Bu Titin dengan apakah dia ikut geng motor atau tidak dengan peristiwa ini sebenarnya nggak terlalu berhubungan. Karena apa? Karena ya bisa aja Sudirmannya dibonceng. Tapi aku paham lah maksudnya mau disampaikan adalah ya Sudirman kayaknya agak kecil kemungkinan dengan karakter dia bisa ikutan geng seperti itu. Kita pahami ya poinnya ke sana. Yang kedua adalah disebutkan ada nama pada saat Bu Titin membacakan saksi-saksi yang cukup unik seperti Andi Safrudin yang dugaannya adalah salah satu anggota polisi bawahan dari Ibtu Rudiana saat itu, yang mengatakan bahwa saksi Aib dan Dede itu sudah kenal Rudiana jauh sebelum kejadian itu, makanya Ibtu Rudiana percaya dengan mereka. Padahal kalau kita lihat keterangan dari Ibtu Rudiana, Aib dan juga Dede, mereka mengatakan semuanya linear bahwa kami tidak kenal sebelum kejadian ini. Bahkan kan ada bagian cerita yang dikatakan bahwa kalau versi dari Ibtu Rudiana ya, saya itu tanggal 31 Agustus ya, jalan mengelilingi area tempat bekas putra saya itu lewati. Kemudian saya ketemu sama Aib dan Dede. Saya kasih nomor telepon saya. Nah, logikanya kalau memang dia sudah kenal, apakah mereka tidak ada kontak-kontakan HP? Intinya narasi yang mau dibangun adalah tiba-tiba immediately ketemu. Tapi ini bertolak belakang dengan keterangan Andi Safrudin bahwa mereka sudah kenal lama. Sebenarnya agak unik ya, karena dari Dede pun yang sudah mencabut keterangan ini pun juga mengatakan yang mengenalkan Dede dengan Ibtu Rudiana adalah Aib. Sebelumnya dia nggak kenal, karena kalian kan tahu ya, Dede bilang bahwa tanggal 31 tersebut saya nggak pernah ketemu dengan Ibtu Rudiana. Saya itu diminta sama Aib untuk ngebantu dia, untuk ngasih saksi gitu ke laporan, ya diantar ke kepolisian setempat, ya udah baru di situ saya ketemu gitu kan ya. Nah, jadi sudah mulai ketahuan kalau yang namanya kebohongan itu biasanya bakal ada hal-hal poin-poin yang mulai kebuka satu persatu. Tetapi kan sayangnya hal-hal yang unik seperti ini tidak ngebuat hakim pada 8 tahun lalu ngerasa bahwa ini ada kejanggalan. Buktinya Sudirman pun diberikan hukuman yang seumur hidup, hukuman yang maksimal. Nah, BAP dari Aib dan Dede itu dibacakan di pengadilan, dan pada saat dibacakan di pengadilan pun itu hanya fotokopiannya saja dari perkara saka tatal. Ini kan terdakwanya berbeda ya. Dari situ aja sebenarnya kita udah bisa melihat ini sebenarnya sidangnya serius gak sih, kayak main-main gitu ya. Karena kan sidangnya tertutup juga. Pertama juga kalau saksi yang di BAP tapi tidak bisa dihadirkan dalam persidangan, kayaknya coba dicek lagi dalam undang-undang apakah itu bisa dikategorikan sebagai saksi yang reliable, validity-nya cukup tinggi, kayaknya harus dicek lagi dalam undang-undang. Karena kalau kita lihat di film-film nih misalnya kan ya, ada banyak saksi yang berusaha untuk dihabisi agar dia tidak bisa bersaksi dalam persidangan, karena ada nilai pentingnya. Kalau mereka tidak hadir di persidangan, dianggap itu tidak ada. Tapi ini kok berbeda dengan kasusnya Vina, ini serius atau enggak gitu. Mereka nggak hadir dalam sidang, tapi tetap BAP-nya masih dibacakan, bahkan BAP-nya bukan yang originalnya, tapi adalah fotokopian berkasnya.
coba dicek buat kalian para pakar hukum, apa aturannya dalam undang-undang di Indonesia, make sense atau enggak. Dan yang uniknya lagi adalah Aep dalam BAP-nya tersebut yang dibacakan, dia bisa menjelaskan ciri-ciri khusus dari para pelaku. Misalnya gaya rambutnya, tinggi badan, postur badan, padahal mereka sedang di atas kendaraan bermotor. Aku jadi curiga nih sebenarnya BAP yang ditulis oleh Aep ini beneran keluar dari mulutnya Aep pada saat BAP atau ada rekayasa dugaannya. Pokoknya Aep, udah gampang lah, kamu tanda tangan aja di kertas ini, nanti kita siapin BAP-nya. Apakah mengarah ke situ juga? Kan gak heran masyarakat banyak curiga dengan keterangan dari Liga Akbar yang mengatakan senada dengan hal ini, bahwa saya itu nggak tahu tentang kejadian Vina dan Eki, tapi tiba-tiba aja saya harus mengikuti BAP yang diarahkan saat itu. Jadi kita udah bisa ngelihat bahwa aroma-aromanya memang dugaan rekayasa sangat kuat sekali dalam kasus ini. Mudah-mudahan Hakim Agung yang akan menentukan putusan PK untuk ke-8 orang yang sudah divonis 8 tahun lalu ini bisa melihat secara komprehensif, secara keseluruhan, karena jujur ada banyak sekali kejanggalan. Kalaupun memang dari motif kasus ini ada unsur pidananya, tapi aku tidak melihat sampai sejauh ini bagaimana hubungannya langsung dengan para terpidana yang mengindikasikan mereka adalah pelakunya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.